Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Anda mendengarkan video ini. Baiklah, pada video ini akan dibahas soal tutorial 5 Matematika 1B 2022. Jadi sebagian soal akan dibahas di sini, sebagian lain berupa PR yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, saya mulai dengan pembahasan nomor satu. Ini masalah benar salah ya. Nomor 1B saya bahas. Jika F kontinu di C, maka F mempunyai turunan di C. Nah, ini salah. Jadi kalau salah kita harus mencari contoh penyangkalnya. Nah, untuk itu sebenarnya contohnya sudah dibahas di kelas. Kita ambil fungsi ini, fx sama dengan mutlak x. Harga mutlak x ini kontinu di seluruh bilangan real. Tentunya f juga kontinu di titik x sama dengan 0. Tetapi kita ketahui bahwa turunan dari f di titik 0 tidak ada. Bagi yang lupa ini bisa dilihat kembali di diktatnya. Sudah dibuktikan di sana. Nomor C. Jika f aksen C ada, maka limit ini sama dengan nilai fungsi di C. Ini benar. Kenapa benar? Kalau f aksen C ada, maka f dijamin kontinu di C. Nah, penulisan ini artinya limitnya di C ada, nilai fungsinya ada di C, dan keduanya nilainya sama, yang artinya tak lain adalah F kontinu di C. Oke, berikutnya, jika Y sama dengan E pangkat 2, maka turunannya adalah 2E. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena Y sama E pangkat 2 itu sebuah konstanta. E itu bilangan sekitar 2,71 sekian, dipangkatkan 2 itu berupa bilangan. Kalau diturunkan, ya 0 turunannya, bukan 2E. Berikutnya yang F, jika fx x pangkat 5, maka limit ini sama dengan 80. Nah, ini benar. Kenapa? Karena limit ini, kalau diperhatikan, tak lain adalah sama dengan definisi turunan di titik 2 dari fungsi fx. Jadi ini adalah turunan dari fungsi fx di titik 2. Nah, untuk menghitungnya saya nggak menghitung dari limit ini, tapi dari fx sama dengan x pangkat 5 ini, kita turunkan. Ini turunannya, kemudian turunannya kita hitung di 2. Masukkan aja ke sini x-nya 2, didapat 80. Jadi benar ya. Jadi nilai limit ini sama dengan ini, f aksen 2. Oke, berikutnya kita lihat soal ini. Turunan fungsi genap adalah fungsi ganjil dan turunan fungsi ganjil adalah fungsi genap. Jadi di sini ada dua soal ya yang harus dikaji. Kita periksa turunan fungsi genap betul nggak hasilnya fungsi ganjil. Oke, jadi berangkat dari f adalah fungsi genap. Menurut definisinya turunan di titik x adalah ini ya. Oke, ini di eh, jadi ini x-nya boleh diganti-ganti huruf apapun ya. Kalau mau turunan di titik U, ya ini X-nya diganti U. Limitnya juga H-nya bisa diganti macam-macam, asal konsisten di sini H, H, dan H. Ya. Oke, kita periksa apakah turunannya fungsi ganjil. Jadi saya hitung turunan di titik min X. Kita gantikan dari rumus turunan ini, semua X-nya diganti min X. Kemudian yang ini saya kumpulkan menjadi ini.
Nah, karena F-nya fungsi genap, maka F min ini sama dengan F ini. F min X sama dengan Fx. Kembali karena F-nya fungsi genap. Nah, supaya bentuk limit ini mirip dengan pendefinisian turunan, limit dari turunan, saya substitusi supaya ini bentuknya menjadi sesuatu tambah H. Jadi saya substitusi X-nya sama dengan T ditambah H. Dengan demikian, maka X min H menjadi T ya. Nah, X min H ini menjadi T. X-nya menjadi T tambah H. Oke, dari sini saya keluarkan tanda minusnya. Ini menjadi ini. Kemudian yang ini jadi minus ya. Karena ini min kali min jadi plus di sini. Oke, ini tak lain adalah yang ini definisi dari turunan fungsi di titik T. Nah, kembali diingatkan bahwa notasi F aksen T, F aksen X, F aksen U, F aksen Z, itu maknanya sama aja. Yang penting rumusan ininya. Jadi kita lihat bahwa sekarang kalau kita hubungkan ini dengan ini, maka tak lain adalah ini keseluruhannya adalah minus dari ini. Ya. Jadi saya punya F aksen min X sama dengan min dari F aksen X. Jadi turunan fungsi genap adalah betul fungsi ganjil. Nah, dengan cara yang sama, yang kedua, turunan fungsi ganjil adalah fungsi genap juga benar. Jadi jawaban soal H adalah benar. Nah, berikutnya saya bahas soal nomor 2. Beberapa soalnya. Oke, jika F aksen C ada, maka persamaan garis singgung kurva Y sama Fx di titik ini dimaksudkan titiknya jelas berada di grafik F karena C, Fc adalah ini langsung saja yaitu Y min titik singgung Y di titik singgung Y min Y1 biasanya sama dengan kemiringan garis singgung itu adalah turunan di titik C kali X min C. Oke. Kemudian yang B. Misalkan F aksen C sama dengan 5. Jika fungsi F ganjil, maka, oke, ini kita lihat dulu, karena ada dua pertanyaan. F aksen C diketahui 5. Jika F ganjil, kita ditanya F aksennya di titik min C. Nah, kita tahu dari soal sebelumnya, di soal betul salah, jika F ganjil, maka turunannya fungsi genap. Dengan demikian, F aksen min C sama dengan F aksen C karena fungsi genap. Ya, F aksen C diketahui 5. Nah, soal yang kedua, jika fungsi F-nya genap, ini salah ya bukan ganjil lagi kalau nggak ngapain menanyakan yang sama. Jika F fungsi genap, kita tahu bahwa turunannya fungsi ganjil. Jadi diminta menghitung F aksen min C itu tak lain adalah min dari F aksen C. Nah, F aksen C di soal diketahui sama dengan 5. Jadi min 5. Selanjutnya soal yang C, limit X mendekati 1 dari ini berapa? Nah, kita tidak akan menghitung limit ini dari sini. Meskipun bisa ya, karena ini bisa difaktorkan menjadi X min 1 kali bentuk yang panjang sisanya. Tapi kita nggak akan dari situ. Kita kenali bahwa bentuk limit ini tak lain adalah turunan dari sebuah fungsi di mana fungsinya itu ini X pangkat 1000
Dan ini adalah turunan dari fungsi tersebut di titik satu ya. X menuju satu, jadi turunan di satu. Nah, bagi yang lupa lihat lagi bentuk definisi turunan. Nah, dengan demikian untuk menghitung ini saya hitung dari sini, diturunkan, kemudian dimasukkan di titik satu. Jadi 1000 kali 1 × 999 hasilnya 1000. Jadi limit ini tak lain 1000. Berikutnya soal ini. Oke, bentuk ini saya faktorkan dulu pembilangnya menjadi ini kali ini. Kemudian saya pisahkan sebagai limit perkalian. Limit yang bagian ini, pangkat H-1 dibagi H, dikali limit sisanya ini. Nah, lihat kembali di catatan ini sudah saya buktikan di slide catatannya bahwa ini limitnya 1. Sedangkan limit ini nggak ada masalah, kita hitung aja dengan disubstitusi hanya. Jadi 1 kali pangkat 0 tambah 1. Hasilnya 2. Berikutnya saya bahas yang D. Jadi diberikan fungsi fx adalah ini. Nah, fungsi ini tidak mempunyai turunan di titik x berapa saja. Nah, untuk ini saya akan buka dulu tanda mutlaknya. Jadi kita periksa tanda dari x-1 dan x-2. Tanda dari x-1 itu berubah di satu, di kiri satu negatif, di kanannya positif. X-2 tandanya berubah di 2, di kiri 2 negatif, di kanan 2 positif. Dengan demikian, kalau keseluruhan fungsi ini tanda mutlaknya mau dibuka, kita bagi dia menjadi 3 interval. Yang di kiri satu, ini di antara 1 dan 2, serta X lebih besar 2. Titik 1 dan 2 boleh ikut yang mana saja nanti, bebas ya. Jadi kita lihat untuk X kecil dari 1, kecil sama dengan 1, yang ini mutlaknya saat dibuka harus diminuskan. Kenapa? Karena dia tandanya minus, sedangkan tanda mutlak nggak boleh minus, jadi harus diminuskan. Supaya min, kali ini nilainya min, jadi seluruh ini plus. Demikian juga X min 2, di daerah ini negatif, jadi diminkan waktu dibuka. Kemudian untuk di antara 1 dan 2, yang ini sudah positif. Jadi waktu dibuka langsung saja. Yang ini mutlaknya masih negatif. Jadi saat dibuka diminkan. Dan satu lagi untuk X lebih besar dari 2. Kedua faktor yang di dalam mutlak ini udah positif. Saat dibuka mutlaknya langsung saja dibuka. Nah, ini saya sederhanakan menjadi ini. Ini dengan mudah kita bikin grafiknya. Grafiknya adalah seperti gambar di kanan. Jadi ini untuk X lebih kecil 1, saya gambar ini min 5X tambah 7. Dan di antara 1 dan 2 grafik X tambah 1 ini. Serta X lebih besar 2 itu grafik 5X min 7 yang ini. Nah, grafiknya berupa 3 segmen garis lurus yang mudah digambar. Dari sini kita lihat bahwa di titik ini adalah X-nya 1, dia tidak punya turunan karena lancip. Di X sama dengan 2 juga ini tidak punya turunan karena lancip. Begitu. Berikutnya kita bahas yang nomor E. Kok pilihan ganda ya? Bukan pilihan ganda ini, mengisi. Nggak cocok ini judulnya.
Grafik berikut memberikan grafik posisi sebagai fungsi dari waktu. Jadi yang horizontal ini waktu dalam detik, yang ke atas itu posisi atau jarak tempuhnya. Dari pelari A grafiknya seperti ini, dan pelari B yang warna biru. Nah, jarak terbesar antara pelari A dan pelari B adalah, coba kita lihat. Ini yang merah dan biru menyatakan posisi atau jarak tempuh dari pelari A dan B setiap saat. Nah, berarti kalau jarak terbesar antara A dan B adalah kita lihat yang arah vertikalnya, selisih vertikalnya paling besar. Jadi posisi Y, posisi jarak tempuh dari pelari A dikurangi posisi dari pelari B, itu kita cari yang terbesar. Karena ini dari grafik, ya dikira-kira aja yang terbesar mungkin di 8 bedanya. Merah dengan biru paling besar di 8. Jadi terjadi saat T8, perbedaannya berapa? Kita lihat pada saat T-nya 8, posisi si A itu sekitar ini belum nyampe 50, ya sebutlah 48 nih saya pakai. Posisi si B ini 40, ini 20, ya ini kira-kira 30 di sini tingginya. Jadi perbedaannya sebesar ini saat P-nya 8. Kita bahas soal nomor 5. Berikut adalah grafik fungsi GX. Ini yang warna merah. Berdasarkan grafiknya, urutkanlah nilai-nilai ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba kita lihat titik-titiknya, yaitu di titik-titik min 2, 0, 2, dan 4. Min 2, 0, 2, dan 4. Nah, dari keempat titik tadi, kita gambar potongan garis singgungnya, seperti ini, yang warna biru. Kita lihat di titik 0, arah kemiringannya seperti ini, berarti turunannya negatif. Berarti dia, sedangkan yang lain udah positif ini. Di min 2, di 2, di 4 positif. Berarti paling kecil adalah di 0. Dia negatif. Di aksen 0 ini paling kecil. Kemudian ini angka 0. Nah, tinggal kita membandingkan di 2, di min 2, di 2, dan di 4. Nah, di min 2 rasanya paling curam ya, paling agak tegak garis birunya, garis singgungnya. Sedangkan yang paling landai mungkin di 4. Berarti di 4 turunannya paling kecil di antara bertiga tadi. Jadi G aksen 4 berikutnya. Kemudian ini lebih lebih curam dari di 4. Garis singgungnya lebih tegak, itu potongan garis singgungnya. Kemudian ini paling curam, jadi kita urutkan berikutnya di turunan di 2, dan terakhir paling besar turunan di min 2. Oke, berikutnya akan saya bahas soal nomor 6. Nah, pada setiap koordinat kartesius, identifikasi manakah yang merupakan grafik F aksen, dan F double aksen. Jadi ini maksudnya di sini diberikan 3 buah grafik, yang warna biru, yang warna merah, dan warna hijau. Nah, untuk memudahkan penjelasan, saya namakan yang biru GX, yang merah KX, yang hijau HX. Kemudian titik-titik potong dengan sumbu X saya namakan ini titik P, Q, R, dan selanjutnya sampai titik V di sini. Nah, di sini kita harus menentukan mana yang merupakan fungsi F, mana yang merupakan turunannya, dan mana yang merupakan turunan keduanya. Oke, untuk itu, karena tidak tahu, kita tebak saja dulu. Misalkan
si GX ini sebagai fungsi F semula, yang GX. Kita periksa mungkin tidak ya. Kalau GX fungsi awalnya, kita perhatikan turunannya. Nah, saya perhatikan turunan dari G di titik T ini. Di titik T. Di titik T, turunan itu sama dengan kemiringan garis singgungnya. Berarti di titik T, kemiringannya positif. Sedangkan kita lihat fungsi K yang hijau nilainya negatif. Yang merah juga negatif. Jadi yang hijau nggak mungkin turunan dari yang biru. Karena kalau yang biru, turunannya di titik T harus positif. Di sini dia nilainya yang biru, yang hijau negatif. Yang merah juga negatif. Jadi baik yang hijau ataupun yang merah tidak mungkin merupakan turunan dari yang biru. Nah, dari sini kita berkesimpulan bahwa yang biru adalah yang paling akhir atau turunan kedua dari F. Karena yang biru nggak punya turunan lagi di sini. Yang hijau bukan, karena tadi di titik T harus positif turunannya. Yang merah juga bukan. Yang merah ini negatif kan. Yang hijau juga negatif di titik T. Oke, jadi saya udah dapat turunan keduanya adalah yang biru atau GX. Tinggal sekarang menentukan mana yang F, mana yang F aksen antara yang hijau dengan yang merah. Nah, untuk itu saya tebak lagi. Perhatikan grafik yang KX yang merah. Kita lihat titik-titik istimewanya di titik Q, turunan di titik Q, ini harus 0. Kita lihat ini cocok dengan yang hijau. Nilainya 0 di sini. Ya, turunan yang merah itu sama dengan kemiringan garis singgung di sini. Kemiringan garis singgungnya mendatar. Jadi harus bernilai 0. Cocok yang hijau. Tapi kita periksa titik lainnya ya. Jangan hanya satu titik. Di titik 0, turunan dari yang merah kembali garis singgungnya mendatar. Jadi turunannya 0. Cocok dengan yang hijau nilainya 0. Gitu ya. Kemudian di titik U ini. Turunan dari yang merah kembali ini garis singgungnya mendatar. Turunannya 0. Cocok dengan yang hijau. Nah, berarti yang hijau adalah turunan dari yang merah. Gitu ya. Oke. Yang hijau, jadi yang merah kalau diturunkan jadi yang hijau. Oke, biarkan dulu itu ya. Turunan merah hijau. Nah, selanjutnya perhatikan grafik yang hijau. Grafik yang hijau. Yang hijau turunannya di titik R. Ini yang hijau turunannya di titik R. Itu yang hijau garis singgungnya mendatar. Jadi turunannya di titik R haruslah 0. Cocok dengan yang biru. Gitu ya. Oke. Kita periksa titik lain, jangan cuma satu titik. Yang hijau turunannya di titik T. Ini garis singgungnya kembali di sini mendatar. Berarti nilai garis singgungnya, kemiringan garis singgungnya 0 juga. Cocok dengan yang biru. Jadi yang biru itu turunan dari yang hijau. Tadi sebelumnya kita lihat yang hijau sendiri turunan dari yang merah. Dengan demikian saya bisa simpulkan bahwa fungsi asalnya adalah yang merah atau KX di sini. Turunannya adalah yang hijau atau HX dan turunan duanya adalah fungsi yang biru atau GX. Berikutnya nomor 9 kita bahas berapa banyak garis singgung pada kurva ini. Ini parabola membuka ke atas ya. Kalian bisa hitung di mana
memotong sumbu X, yaitu di X sama dengan, kalau difaktorkan, X kali X tambah 2. Jadi titik potongnya di 0 dan min 2. Nah, tentukan berapa banyak garis singgung pada kurva ini yang melalui titik ini. Coba kita lihat, titik ini tidak pada kurva ini. Sebab kalau X-nya min setengah, ini menjadi seperempat ditambah 2 kali min setengah tambah eh, min 1, hasilnya tidak 3. Jadi ini titik di luarnya. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita tidak perlu menggambar grafiknya. Kalaupun pakai grafik, cukup ilustrasi aja. Ada parabola, kemudian ada titik di luarnya. Namun di sini saya gambar secara eksak, sebenarnya tidak perlu, hanya untuk ilustrasi aja. Nah, dari ilustrasi ini kita lihat ini titik min setengah koma min 3. Yang biru adalah parabolanya. Garis singgungnya kemungkinannya ada 2 ya. Ini gambar. Gambar tidak menjawab dengan baik karena gambar bisa aja salah kita menggambarnya. Untuk itu akan kita lakukan hitungan. Nah, untuk itu kita misalkan aja titik singgungnya adalah titik Q, A, B. Yang mana aja dimisalkan salah satu aja titik singgungnya ya. Nanti waktu dihitung kalau memang ada 2, pasti nanti ketemu 2 nilai A dan B-nya. Ada 2 titik berbeda. Nah, saya asumsikan titik singgungnya adalah koordinatnya A, B. Maka karena titik Q pada grafik yang biru, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, maka memenuhi kalau X-nya A, Y-nya sangat benar dengan B. Jadi masukkan ke sini, Y-nya B, X-nya A. Saya punya hubungan ini. Jadi saya punya hubungan nilai B sekian A. Nah, selanjutnya kita lihat kemiringan garis singgung PQ. Kemiringan garis singgung adalah beda Y-nya dibagi beda X ya. Beda Y-nya saya pakai ini B dikurangi min 3. Ini di sini ini. Dibagi X-nya A dikurangi min setengah. Nah, kalau dihitung didapat ini. Oke, kita masih belum bisa mendapatkan nilai A-nya. Karena kita mau menentukan titik singgungnya berapa gitu ya. Nah, di lain pihak, kemiringan garis singgung PQ adalah turunan dari fungsi Y, ini fungsi semula, di titik singgung, yaitu di X sama dengan A. Ini. Jadi saya turunkan dulu ini menjadi 2X tambah 2, dihitung Y aksen di titik A adalah 2A tambah 2. Nah, nilai ini harus sama dengan nilai ini. Karena dua-duanya ya menyatakan kemiringan garis PQ. Kita samakan ini sama dengan ini, disalin. Dihitung-dihitung, ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Ada 2 nilai A. Saya sebut A1 dan A2. Kalau dihitung nilainya ini. Nah, karena ada 2 nilai A, maka titik singgungnya ada 2. Dengan demikian, terdapat 2 garis singgung. Pada soal ini tidak ditanyakan titik singgungnya berapa koordinatnya, jadi B-nya nggak perlu kita hitung. Karena nggak ditanyakan, persamaan garisnya juga nggak ditanyakan. Jadi cukup menyatakan bahwa ada 2 garis singgung. Gitu ya. Oke, begitulah nomor 9. Berikutnya kita bahas soal nomor 10. Jika F dan G adalah fungsi yang grafiknya diberikan di bawah ini, maka tentukan turunan dari ini, F tambah G di titik X sama dengan 2, dan turunan dari F tambah G di titik X sama dengan 3. Jika ada. Oke,
Nah, gambarnya yang fungsi f itu yang warna ungu ini sebenarnya di soal aslinya nggak diberikan persamaannya, tetapi karena ini potongan-potongan garis lurus, dengan mudah kita tentukan persamaan garisnya ya. Persamaan garis melalui dua titik, juga ini persamaan garis melalui dua titik. Oke. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi G juga seperti itu. Saya tuliskan rumus persamaannya. Oke, kita lihat sekarang. Turunan dari F tambah G di titik 2. Kita coba pakai rumus turunan F di titik 2 ditambah turunan G di titik 2. Nah, turunan F di titik 2 kita lihat ini. Fungsi yang ungu di titik 2 ini dia berupa garis lurus ini. Jadi kemiringannya atau turunannya itu sama dengan kemiringan garis ini. Tinggal Y yang di sini dikurangi Y di sini dibagi X di sini kurangi X di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ini sama kita lihat grafik yang biru. Di titik 2 itu adalah kemiringan garis ini. Sehingga Y-nya kita kurangi. Ini Y-nya 6 dikurangi 0. Itu adalah ini. Dibagi X-nya. Yang titik ini X-nya 3. Titik ini X-nya 0. Oke, ini kita hitung hasilnya 1. Kemudian untuk soal yang kedua. Turunan F tambah G di titik 3. Kita coba lagi dengan rumus penjumlahan. Turunan F di titik 3 ditambah turunan G di titik 3. Nah, kita lihat turunan F di titik 3 itu tidak ada. Nah, kalau salah satu dari ini tidak ada, maka rumus penjumlahan seperti ini tidak boleh digunakan. Jadi kita nggak boleh pakai rumus ini. Lalu harus pakai apa? Ya, kita harus hitung F tambah G-nya dulu. Baru diturunkan. Jadi nggak boleh masing-masing gini kalau salah satu nggak ada. Nah, kita hitung jumlahnya. Di kiri 3 itu kita jumlahkan fungsi F tambah fungsi G. Ini 3 min X ditambah 2X. Itu berlaku untuk X di sini. Kemudian untuk X lebih besar 3. Yang ini 3X min 9. Yang ini selalu Y-nya sama dengan 6. Jadi kita jumlahkan. Hasilnya di apa? Kita sederhanakan menjadi ini. Oke. Nah, ini grafiknya saya gambar. Ini hasil grafiknya. Kita lihat bahwa di titik X sama dengan 3, F tambah G itu grafiknya lancip. Jadi turunannya memang tidak ada. Tapi bukan dari kesimpulan ini. Tapi dari hasil jumlahnya turunannya memang tidak ada. Nah, ada sedikit tambahan. Jika F aksen C dan G aksen C, ini untuk fungsi umum ya, bukan fungsi yang ini. Fungsi apa aja. Kalau F aksen C dan G aksen C tidak ada, maka penjumlahan fungsinya kalau kita turunkan di titik C mungkin saja ada. Ya. Cuma akibatnya rumus ini penjumlahan ini nggak bisa dipecah menjadi ini tambah ini. Contohnya fx-nya harga mutlak X, gx-nya saya ambil min harga mutlak X. Nah, kedua fungsi ini di titik 0 turunannya tidak ada. Ini di 0 lancip, ini juga di 0 lancip. Dua-duanya turunannya tidak ada di 0. Tetapi kalau kita jumlahkan fungsi ini ditambah fungsi ini hasilnya fungsi 0. Fungsi konstan. Fungsi konstan turunannya di 0, ya 0. Jadi ternyata hasil jumlahnya bisa aja turunannya ada. Berikutnya kita bahas soal nomor 11.
Nah, misalkan ukuran populasi pada saat T dinyatakan sebagai N fungsi T ya, NT. Dan memenuhi persamaan diferensial ini dengan R konstanta. Misalkan R besar 0. Jelaskan mengapa populasi pada saat T1 yaitu N1 lebih besar daripada populasi pada saat awal yaitu N0. Oke, coba kita lihat. Yang pertama, untuk T berapapun, jadi T-nya berapapun, NT itu pasti positif ya. Karena dia menyatakan ukuran populasi. Ukuran populasi nggak mungkin negatif. Paling kalau mustah ya dia 0. Tapi di sini populasinya ada, jadi pasti selalu positif untuk setiap T. Bila R besar 0, maka nilai turunan ini dNdt, ini R besar 0, NT juga lebih besar 0, maka ruas kanan ini pasti lebih besar 0. Dengan demikian, turunannya positif. Kalau turunannya positif, berarti N ini fungsinya akan naik. Nah, kalau naik, maka nilai N1 akan lebih besar dari N0. Itu pengertian fungsi yang naik ya. Fungsi yang naik, titik yang di sebelah kiri yaitu 0. Nilai fungsinya akan lebih kecil dari titik yang di sebelah kanan, yaitu di 1. Oke. Kemudian yang B. Jika R besar 0, apakah laju pertumbuhan pada saat T1 lebih besar atau lebih kecil dibanding laju pertumbuhan pada saat T0? Oke, kita lihat. dN0dt kita lihat sama R kali N0. dN1dt ini laju pertumbuhan pada saat T-nya 1. Ada R kali N1 sesuai rumus ini ya yang diberikan. Nah, kita lihat kalau R lebih besar 1, maka N1 lebih besar dari N0. Sehingga di sini ruas kanannya yang atas ini lebih kecil dari yang bawah. Tuh. Karena N0 lebih kecil dari N1, maka Rn0 lebih kecil dari Rn1. Nah, ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pada saat T-nya 1 lebih besar dari laju pertumbuhan pada saat N0. Kemudian yang C. Laju pertumbuhan per kapita adalah turunannya dNdt dibagi N. Jadi laju pertumbuhan dibagi jumlah populasi. Ini menyatakan laju pertumbuhan per satu individu. Nah, jika R besar 0, apakah laju pertumbuhan per kapita pada saat T1 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan per kapita pada saat T-nya 0? Nah, kita lihat dNdt di sini kalau dibagi N, N-nya ini kita pindah ruas ke kiri menjadi ini, di mana N aksen ini dNdt. Hasilnya R. Kalau R-nya konstanta, berarti laju pertumbuhan per kapita bersifat konstan ya sebesar R. Jadi ini jawabannya pada saat T1 dan pada saat T0 laju pertumbuhan per kapitanya sama. Berikutnya nomor 12. Kalkun panggang baru saja dikeluarkan dari oven. Temperatur awal adalah sekian dan ditempatkan dalam ruangan yang temperaturnya sekian. Tentunya temperatur kalkun akan menurun ya. Gambar berikut memberikan grafik temperatur kalkun yang akhirnya mendekati temperatur ruangan. Nah, jadi grafiknya yang mana? Itu yang warna hitam ya. Yang warna hitam, awalnya waktu T ini ke kanan sumbu waktu,
ke atas temperatur kalkun. Ini pada saat awal temperaturnya 185. Kalau dibiarkan di ruangan dengan temperatur 75, maka temperatur kalkun akan menurun. Turun terus karena diserap ruangan. Lama-lama akan sama dengan temperatur ruangan ya, asimptotik ke temperatur ruangan. Nah, berikan estimasi laju perubahan temperatur kalkun panggang setelah 1 jam. Oke, jadi kalau laju perubahan temperatur, tak lain adalah turunan temperatur terhadap waktu. Nah, oke. Setelah satu jam berarti 60 menit ya. Jadi di sini, waktu T-nya 60 menit, atau kalau di grafisnya di titik P. Jadi laju perubahan temperatur kalkun tak lain adalah kemiringan garis singgung di titik P. Gitu ya. Jadi tak lain kemiringan atau gradien dari garis merah. Ini garis singgungnya di titik P. Nah, untuk menentukan kemiringan titik P, karena ini dari grafik ya dikira-kira saja. Kita kira-kira aja koordinat ujung-ujungnya. Yang ini kira-kira grafiknya titik 0,175 itu kurang lebih ya. Dan titik ujung kanan dari grafik merah adalah 120, kira-kira 88 gitu, saya perkira-kira aja. Sehingga kemiringannya tinggal beda Y dibagi beda X. Ini dulu saya, yang Y ini dikurangi Y ini, itu adalah ini, dibagi beda X-nya, harus konsisten. Jadi yang ini sekarang dikurangi ini. Kalau dihitung hasilnya sekitar sekian. Nah, di sini tanda minus menunjukkan bahwa temperatur kalkun tersebut menurun. Ya, sesuai dengan kondisi realnya.